adik-adik semua. Halo. Baik, perkenalkan nama kakak Magdalena Nuriate, kakak dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini kakak bertujuan datang untuk melakukan penyuluhan menggunakan boneka tangan. Adik-adik mau? Mau. Oke, kita mulai ya. Halo adik-adik semua. Di sini kakak akan menjelaskan tentang gigi berlubang. Ada yang tahu tentang gigi berlubang itu apa? Ada. Gigi berlubang itu seperti adik-adik sudah pada saat adik-adik rajin sekali makan ini makanan seperti permen, es krim dan coklat itu akan menyebabkan gigi adik-adik berlubang. Jadi sini kakak akan menjelaskan tentang gigi berlubang. Gigi berlubang adalah kerusakan jaringan keras gigi yang terjadi akibat proses demineralisasi enamel dan dentin oleh asam yang dihasilkan dari krek manis. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang gigi berlubang. Gigi berlubang adalah kerusakan jaringan keras gigi yang terjadi akibat proses demineralisasi enamel dan dentin. Nah, enamel itu seperti ini, gigi adik itu yang belum terlalu lubang besar, ini masih di permukaan giginya adik mereka. Terus dentin itu sudah sampai di bagian pertengahan gigi adik. Jadi asam yang dihasilkan dari fermentasi dan itu terjadi karena adik-adik terlalu banyak makan makanan yang manis-manis seperti permen, coklat dan baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan proses terjadinya gigi berlubang. Yang pertama itu terlalu banyak makanan yang manis. Makan makanan yang manis yang menghasilkan asam dan merusak gigi sehingga menjadi gigi lubang. Terus tahapan dari gigi berlubang adalah tahap awal lesi putih pada enamel atau gigi yang masih permukaannya itu belum terlalu. Baik, di sini kakak akan menjelaskan apa saja yang terjadi sehingga adik-adik punya gigi itu bisa terjadi lubang. Nah di situ karena konsumsi makanan tinggi gula seperti permen tadi yang kakak bilang, terus es krim, coklat dan makanan manis lainnya. Terus kebiasaan buruk itu jarang menyikat gigi. Pasti adik-adik banyak yang tidak menyikat gigi sesuai aturannya. Iya toh? Iya. Ya. Nah, kakak akan jelaskan sedikit tentang menyikat gigi. Adik-adik tuh harus menyikat gigi itu satu hari itu 2 kali sehari. Nah, yang pertama itu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Habis itu adik-adik harus rajin minum air. Air itu satu hari itu harus minumnya itu 8 gelas ya adik-adik. Terus di sini kakak akan menjelaskan tentang gejala lubang gigi lubang. Yang pertama itu adanya noda coklat pada gigi. Nah itu biasa kan kalau adik-adik sering mengonsumsi makan makanan coklat itu ada biasanya lengket-lengket di gigi. Terus lubang kecil hingga besar pada gigi. Itu seperti adik-adik sudah konsumsi makanan yang manis seperti coklat begitu. Itu tuh akan terjadinya gigi berlubang yang lebih kecil terus akan menjadi besar. Lalu yang terakhir itu rasa nyeri terutama saat mengunyah atau menggigit. Nah, pas di saat adik-adik mengunyah makanan-makanan itu yang keras itu akan terasa nyeri atau ngilu. Siapa yang biasa ini kalau punya makanan itu giginya itu ngilu? Siapa? Ada kok? Oh ya. Di sini kakak akan menjelaskan pencegahan karies gigi. Nah, cara cegah agar adik-adik punya gigi itu jangan berlubang. Yang pertama itu sikat gigi. Adik-adik harus rajin sikat gigi, yaitu 2 kali sehari menggunakan pasta gigi. Contohnya Pepsodent. Adik-adik tahu gini pasta gigi Pepsodent? Tahu. Oke. Nah itu adik-adik semua tuh harus sikat gigi 1 hari 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Oke? Oke adik-adik. Yang kedua itu adik-adik gunakan benang gigi. Tahu adik-adik benang gigi itu seperti apa? Tahu. Seperti apa adik-adik? Kayak benang begitu. Oh ya.
seperti benang, itu pun dikasih masuk ke dalam celah-celah gigi. Kalau adik-adik punya saat makan makanan itu terus ada sisa makanan seperti ada sayur-sayur di ini celah-celah gigi, begitu adik-adik bersihkan pakai itu ya. Adik di sini kakak akan menjelaskan pola makan. Adik-adik tuh tidak boleh kurangi konsumsi makanan yang manis dan lengket seperti es krim, coklat, permen, dan lain-lain. Itu tuh adik-adik harus hindari ya setiap hari. Jangan terlalu setiap hari makan makanan seperti itu. Itu akan menyebabkan gigi adik itu cepat berlubang. Terus yang kedua itu konsumsi adik-adik harus makan makanan yang membantu meningkatkan produksi air liur, seperti adik-adik harus rajin makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, ya bisa. Oke, baik adik-adik, itu saja yang kakak ingin jelaskan dari adik-adik semua. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Oke, terima kasih. Adik-adik. Nah, di sini kakak-kakak akan memberikan contoh yang benar bagaimana cara menyikat gigi. Nah, di sini kakak-kakak menggunakan pantom atau gigi tiruan. Jadi adik-adik akan melihat contoh di sini, kemudian mempraktekkan cara sikat giginya seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, Kak Itin silahkan. Oke, baik, kakak akan menjelaskan cara menyikat gigi yang baik dan benar agar adik-adik semua setiap harinya itu sikat gigi seperti ini. Oke? Oke, baik, di sini kakak akan menjelaskan yang pertama itu adik-adik sikat giginya seperti ini. Ini di bagian sini ya, bagian sini dan bagian sini. Nah, itu adik-adik sikatnya seperti ini, perlahan-lahan. Memutar, terus bagian sebelahnya juga begini. Terus bagian depannya, bagian depan gigi adik yang ini nih, nah sikatnya tuh begini, nah, ke atas terus ke bawah, atas ke bawah, gitu. Terus bagian permukaan gigi yang biasa adik-adik pakai punya makanan tuh, nah di sini tuh adik-adik sikatnya begini, nah begini, maju mundur, oke? Terus bagian dalam, adik-adik sikatnya seperti ini, bagian dalam gigi, adik-adik sikat gigi tarik keluar. Oke, sudah mengerti semuanya? Lalu kalau sudah habis sikat gigi, jangan lupa untuk apa? Berkumur. Oke adik-adik, itu saja yang kakak-kakak ingin jelaskan dari adik. Mau coba? Mari. Harus bisa ya, karena setiap hari harus begitu. Coba ya. Bagian samping buat seperti ini. Oke, bagian samping sini. Nah, bagian samping sini. Begitu dia gerakan memutar. Betul. Oke, terus sama, jadi sama. Terus di bagian yang untuk mengunyah yang ini itu ditarik. Begitu. Dia gerakan horizontal. Maju mundur. Mutar ke depan. Nah, kalau di bagian dalam ini ditarik keluar. Pintar. Bagian depannya tarik bagaimana? Oke, pintar. Tepuk tangan untuk adik siapa? Ansel. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin hanya itu yang kakak dapat sampaikan. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa. Jadi yang pertama itu buka odol untuk taruh di sikat gigi. Pepsodentnya dibuka terus ditaruh di sikat gigi. Tarik saja. Tarik sikat gigi. Tidak seperti ini. Nah, terus basahi dengan ini, kasih basah. Nah, terus ini kumur dulu. Kumur. Nah, sudah kumur terus sikat gigi sudah. Oke, seperti yang tadi kakak ajarkan. Begini, naik turun. Naik turun, oke. Naik turun. Nah, begini, oke. Nah, sebelahnya lagi. Di depan. Begitu. Pintar. Oke. Begitu. Bisa? Nah, sebelah di bagian samping, di bagian sini. Oke. Minta.
Terus jangan lupa untuk kumur. Nah, itu giginya. Oke, kumur. Oke, sekarang cuci sikat gigi. Oke, sekarang cuci sikat gigi. Nah, Sudah. itu mesti cuci sikat gigi sih kumur kumur. Kumur. Itu sih kumur. Kumur ya. Oke. Sudah kan? Nah, jadi baik adik-adik begitulah caranya menyikat gigi dengan baik dan benar. Apakah bisa dimengerti? Nanti jangan lupa dipraktekkan ya. Ya, jadi adik-adik pulang rumah harus sikat giginya seperti itu, seperti yang tadi kakak ajarkan di kelas dan juga di sini, oke? Terima kasih. Dadah.